Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Sedikit Waktu Lagi, Rabu edisi surat 2 Tesalonika, bersama dengan saya Fani Paendong. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran
yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sekali lagi, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, kedurhakaan sedang merajalela. Tapi apa yang saat ini sedang terjadi bukanlah puncak dari sebuah kehancuran dunia. Sekarang kita sedang melihat kedurhakaan itu terjadi di segala bidang kehidupan manusia. Bahkan kita bisa melihatnya dengan kasat mata. Dalam ayat 7 dan ayat 8 tertulis, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau Ia datang kembali. So, kita bisa melihat dunia semakin jahat, namun ternyata akan datang yang lebih jahat dari saat ini. Namun Yesus nanti akan menolong kita dan menyingkirkannya. Kesesatan pun bertambah-tambah disertai juga dengan perbuatan ajaib dari si penyesat. Karena itu peganglah teguh Injil Kristus. Iblis pun bisa melakukan mujizat. Inilah yang dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan ajaib akan terjadi oleh si penyesat itu sendiri. Berhati-hatilah, karena kita bisa melihat beberapa orang mulai percaya kepada hal-hal yang datangnya dari si penyesat itu sendiri. Padahal kita tahu bersama bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya yang dapat menolong kita mengatasi segala pergumulan hidup, karena keselamatan Dia sudah berikan kepada kita. Keselamatan dari dosa, bahkan Dia juga mampu memberikan kelegaan terhadap segala pergumulan masalah kita. Pegang teguh Injil Kristus sampai pada akhirnya. Amin.